Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Mauludi Rahmatullah dari kelas Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang zikir dan wirid di pesantren. Yang pertama yaitu definisi zikir dan wirid secara umum. Zikir, menurut etimologi dalam pemahaman bahasa, zikir diambil dari akar kata bahasa Arab yaitu zakaro, yang bermakna pengingat. Pelaksanaan metode zikir dan wirid dari proses mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil, dan mengerti mengenai pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan menurut terminologi, dalam pemahaman istilah zikir adalah aktivitas relaksi melalui ucapan, lisan, ucapan pujian itu dilafadzkan bentuk mengagungkan Allah. Bentuk zikir itu sendiri seperti membasahi lidah dengan segala bentuk ucapan yang dilafadzkan dengan zikir kafi maupun zikir lisan. Literatur lain menyebutkan bahwa zikir merupakan aktivitas relasi ibadah melalui berbagai cara yang diajarkan agama pada ucapan-ucapan lisan, gerakan hati, gerakan raga, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk menyelamatkan diri dari keadaan lalai kepada Allah. Aktivitas zikir ini menjadi pengingat kita setiap umat muslim. Wirid, menurut terminologi dalam pemahaman bahasa, wirid diambil dari akar kata waroda yang berarti hadir, datang, atau sampai. Sedangkan menurut terminologi dalam pemahaman istilah, wirid berarti berzikir dan berdoa sesuai aurat, jumlah wirid yang ditentukan. Literatur lain menyebutkan bahwa wirid juga merupakan bentuk aktivitas yang berupa ibadah lahir dan batin, yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk amal soleh, akhlak baik yang beriman padanya, yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu zikir dan wirid pada pandangan tasawuf. Zikir menurut ulama Al-Ghazali, yaitu berarti alat perantara hati dalam proses pengenalan Tuhan secara utuh untuk menuju puncak pengamalan ketuhanan atau makrifat. Dalam redaksi yang tertulis dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 28, Ibnu Atta'illah menuliskan zikir adalah keadaan api yang memadamkan dan yang menghidupkan. Makna la ilaha illallah ibarat sebuah api yang menjadi cahaya di atas cahaya, mematikan sifat-sifat buruk dari dalam hati dan menggantinya dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu, dalam pandangan tasawuf, zikir adalah alat perantara media komunikasi dengan Allah agar lebih dekat dengannya. Zikir adalah bagian perhatian yang khusus untuk menempuh jalan spiritual. Sedangkan wirid, dalam pandangan Ibnu Atta'illah, wirid memiliki makna datang atau tiba, diwasiatkan kepada seorang murid oleh seorang musyrik dari tarekat untuk mendapatkan pencerahan ilahi dari dalam hati, yang berarti diumpamakan sebagai anugerah ilahi. Dalam istilahnya, anugerah ilahi adalah hal atau sunnah hati. Untuk yang ketiga yaitu tahapan-tahapan pelaksanaan metode zikir dan wirid. Tahapan-tahapan pelaksanaannya dalam metode zikir berdasarkan referensi dari literatur skripsi yang ditulis oleh Septi Kurniawan 2017. Hasil tersebut berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Munir Al-Islam, yaitu Kiai Haji Burodin Hidayatullah, menunjukkan rangkaian metode zikir dimulai dengan kegiatan berwasilah tawasul, pembersihan jiwa, tazkiyah an-nafs, atau pembersihan hati, tazkiyah al-qulub. Zikir tersebut meliputi bacaan Al-Fatihah, zikir Asmaul Husna, zikir Al-Kalimah, zikir Al-Tawbiyah, dan zikir Sholawat, serta zikir-zikir yang lainnya. Tahapan pelaksanaannya dalam metode zikir berdasarkan referensi dari literatur Junadiyah Al-Fiqh oleh M. Aufik Taifukur Rahman Firdaus 2016. Hasil tersebut berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh selaku pimpinan Pondok Pesantren Kebun Jambu, yaitu Kiai Haji Ansor Muhammad. Tahap-tahap pelaksanaan metode zikir tersebut dijelaskan menunjukkan rangkaian metode wirid dimulai dengan kegiatan berwasilah, tawasul, atau pembersihan jiwa, tazkiyah an-nafs, pembersihan hati atau tazkiyah al-qulub. Wirid tersebut meliputi bacaan hadroh atau pembacaan Al-Quran
1 juz. Membacakan bacaan ayat kursi sebanyak 7 kali. Bacaan istighfar 100 kali. Sholawat an-nariyah 12 kali. Doa penutup. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan metode zikir dan wirid. Langkah-langkah metode zikir berdasarkan referensi dari literatur skripsi yang dituliskan oleh Septi Kurniawan 2017. Hasil tersebut berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Munir Al-Islam yaitu Kiai Haji Burhanuddin Hidayatullah. Langkah-langkah pelaksanaan metode zikir tersebut dijelaskan adalah tiap malam Sabtu pada Isya, pondok melaksanakan kegiatan akademik spiritual Al-Munir. Bentuk kegiatan yang diterapkan di sini adalah dimulai dengan tawasul, pembersihan tazkiyatul nafs atau tazkiyatul al-qulub. Zikir yang kedua yaitu pembacaan zikir al-fatihah, zikir al-ma'al husna, zikir al-kalimah, al-tobiyah, zikir sholawat, zikir doa sapu jagat, dan lain sebagainya. Pengisian energi positif atau energi uluhiyah dengan sarana air mineral yang dibacakan al-fatihah dan ayat-ayat syifa. Selanjutnya yaitu doa penutup. Informasi atau pesan-pesan yang dilaksanakan secara khusyuk bagi para santri, masyarakat, dan warga sekitar yang diharapkan dapat nyaman hatinya dan tentram jiwanya. Untuk yang selanjutnya, yaitu metode penerapan zikir dan wirid di pesantren. Yang pertama, yaitu metode zikir pada pelaksanaannya. Metode zikir pada pelaksanaannya, yang pertama yaitu qalbun salim, atau menjaga hati. Tazkiyatun nafs, menggunakan metode tazkiyatun nafs ditunjukkan pada proses pembentukan akhlak yang menggunakan dua cara metode, menurut Imam Al-Ghazali. Metode ini yaitu metode riyadah atau membiasakan diri, atau at-tajrib, pengalaman. Metode pada tazkiyatun nafs dilakukan dengan dua cara, yakni riyadah dan mujahadah. Riyadah adalah dikatakan sebagai bentuk pelatihan terhadap pengekuhan hawa nafsu, sedangkan mujahadah sendiri adalah usaha keras dan dari bentuk pengekangan hawa nafsu itu sendiri. Kedua yaitu tazkiyatun qalbi atau pendidikan hati. Proses pendidikan hati dalam kitab Ihya Ulumuddin menurut pandangan Imam Al-Ghazali adalah proses riyadatul khuluq atau dilakukan dengan konsep pendekatan. Pendekatan ini potensi secara garis besar menggunakan oleh fisik, jiwa, akal, hati, atau ruh untuk mencerdaskan atau menumbuhkan hati. Multimetode yaitu menerapkan psikologi subjek didik pada keberlangsungan pendidikan hati. Dalam psikologi didik yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali tersebut meliputi konteks pemikiran kritis pada realitas pengalaman yang bermakna dengan keteladanan yang bekerja sesuai dengan fitrahnya. Dalam fitrahnya, hati akan bersih, melakukan segala hal yang bermanfaat baginya, dan menolak pada hal yang membahayakan atau hal yang buruk baginya. Selanjutnya yaitu metode wirid pada pelaksanaannya. Yang pertama yaitu riyadah. Riyadah dapat dilaksanakan melalui dua metode, yaitu fahyat ilahi atau istibah, cara mengobati, dan mujahadah. Fahyat ilahi adalah rahmat dari Allah yang diterima oleh manusia berupa kodrat. Rahmat ilahi merupakan kodrat atau pembawaan dari lahir yang berupa kesempurnaan, akal atau akhlak yang baik, dan nafsu syahwat dan amarah sedemikian bentuknya dijadikan taat pada pemerintah akal dan agama. Kodrat yang dimaksud di sini adalah agama dalam pendapatannya al-meraji atau kondisi jiwa yang dijadikan oleh Allah pada diri manusia. Menerima kebenaran adalah menerima kebenaran diri manusia yang beragama. Di kondisi tersebut manusia taat dan patuh terhadap perintah akal dan agama.
Yang kedua yaitu istisabah. Istisabah dapat dilakukan dengan cara melihat sekaligus mengetahui celah keburukan atau aib, cacat yang ada pada diri seseorang. Aib jiwa dapat dilihat dan dapat diketahui dengan cara muhasabah, yaitu suatu metode wirid yang dilakukan dengan cara melalui aktivitas jiwa mengetahui rasa, meneliti perilaku yang telah berlalu, dirasakan dan dipertimbangkan dengan nilai-nilai akhlak mulia. Cara mengobatinya, jiwa yang sudah terkena aib atau cacat dapat membawa dampak negatif pada perilaku seseorang. Jiwa akan menjadi kotor. Maka dalam hal ini dianjurkan oleh umat Islam agar selalu mensucikan diri dengan cara memerangi hawa nafsu pada perilaku-perilaku buruk seseorang, dan dengan cara memiliki perilaku waro yang diharapkan dapat menjaga diri dari perilaku buruk tersebut, seperti syirik, riya, ujub, dan lain sebagainya. Penyakit hati yang dapat mengotori jiwa seseorang pada firman Allah yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang dapat mensucikan jiwanya. Yang kedua yaitu mujahadah. Aktivitas mujahadah adalah mengikuti ittiba atau berupa kegiatan amalia yang dilakukan secara rutin pada pondok pesantren. Pengasuh pondok pesantren berdasarkan tradisi klasik pesantren terdahulu mengikuti ulama Nadatul Ulama. Jadi mujahadah di pondok pesantren banyak diterapkan oleh pengasuh pondok pesantren kepada muridnya yang mereka yakini dapat menenteramkan jiwa dan menempuh pendidikan di pesantren. Aktivitas pelaksanaan mujahadah dilakukan menggunakan metode dakwah yang berdasarkan Al-Quran. Yang terakhir yaitu konsep zikir dan wirid. Konsep metode zikir dan wirid di pondok pesantren pada umumnya berkutulat Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mengikuti mazhab Syafi'i melalui kegiatan akademi spiritual. Metode pelaksanaannya yang diajarkan di pondok pesantren yaitu dengan cara sistem sorangan, yaitu cara mendengarkan atau menirukan bacaan yang akan dibacakan oleh guru atau mursyid di pondok pesantren tersebut. Serta para murid dianjurkan untuk membawa buku catatan kecil untuk menulis zikir dan wirid agar mudah mengingat kembali. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi metode zikir dan wirid di pesantren yaitu zikir dan wirid di pesantren yaitu kegiatan ibadah untuk mensucikan jiwa secara batin dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap umat muslim. Metode zikir dan wirid yang dilakukan di pesantren yaitu menggunakan sistem sorangan atau dengan cara menyimak guru atau mursyid, kemudian muridnya mencatat di buku catatan kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.